Hello, welcome back to my channel. Oke, di sini hari ini hujan ya. Tapi tenang, hujan itu sangat bagus untuk memperbaiki mental kita. Jadi mood kita akan naik karena merasa segar kembali. Oke, jadi kita langsung saja pada pembahasan kita. Pembahasan kita kali ini adalah tentang subconscious mind. Kenapa subconscious mind? Akhir-akhir ini saya sangat tertarik sekali tentang membahas tentang subconscious mind di sini atau alam bawah sadar ini. Karena memang segala sesuatunya bermulanya di sini. Karena di sini adalah program dasar kita yang tertanam. Subconscious mind itu mempengaruhi 80% dari pengambilan keputusan kita. Semua manusia, 80%-nya pengambilan keputusan ditentukan oleh alam bawah sadar ini, subconscious mind ini. Misal, seperti saya dari kecil punya kebiasaan untuk gosok gigi itu waktu mandi. Jadi mandi 2 kali sehari ya, standar. Saya gosok gigi hanya pada saat itu, yaitu pagi bangun dan juga sore ketika selesai beraktivitas. Lalu kemudian saya mendapatkan ilmu baru bahwa gosok gigi yang terbaik, sikat gigi yang terbaik itu adalah setelah makan dan sebelum tidur. Lalu apa yang terjadi ketika saya ingin berusaha merubah itu seketika? Saat itu juga ingin saya rubah. Yang sering terjadi adalah ketika saya bangun tidur atau ketika saya mau tidur, saya justru tidak ingat gosok giginya. Saya malah langsung tidur gitu aja. Karena hal ini sudah terekam dalam alam bawah sadar saya bahwa kamu sudah dibiasakan selama 28 tahun kamu hidup adalah gosok gigi itu saat mandi, bersamaan dengan mandi. Jadi ketika akan berubah hal itu, kita sudah terbiasa untuk melakukan hal yang sebelumnya sudah biasa kita lakukan. Subconscious mind ini bekerjanya seperti CCTV. Jadi dia merekam apapun 24 jam. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa ada sekitar 20-50 juta bit data yang mengalir di sekitar kita, dan itu semua terekam di subconscious mind ini. Baik itu suara, cahaya, penglihatan, pengecap, rasa, peraba, dan lain sebagainya, suara, many things. Dan itu semua terekam gitu. Memori itu semua masuk ke kepala kita, ke subconscious, dan tertidur semuanya di subconscious mind. Dan itu nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan kita di sini. Karena itu penting sekali subconscious mind. Ibaratnya itu 80% pengambilan keputusan kita tadi itu akan sangat terpengaruh oleh subconscious mind ini. Jadi ketika isi dari subconscious mind ini mendukung dengan apa yang kita inginkan, misal Anda ingin starting YouTube channel sendiri, Anda ingin starting bisnis sendiri, Anda ingin mendapatkan relationship, hubungan, mendapatkan pacar atau suami, istri, atau apapun itu. Tapi alam bawah sadar Anda mengatakan, misal ketika Anda mau starting bisnis, Anda dari kecil sudah dibiasakan oleh keluarga, orang tua, dan lingkungan bahwa untuk sukses, baik itu secara materi ataupun secara image, itu harus mendapatkan pangkat. Bisa berupa dari kepegawaian, kerja jadi pegawai, ataupun harus ikut orang yang lain. Tidak ada dalam ajaran lingkungan Anda, keluarga Anda, orang tua Anda mengatakan bahwa jadilah entrepreneur, jadilah wira swastawan. Tidak ada. Maka apa yang terjadi ketika Anda sudah terekam seperti itu di kepala, di subconscious mind Anda, ketika Anda akan starting bisnis sendiri, pasti gagal. Karena kepala Anda sudah terisi semuanya dengan, wah ini nggak mungkin saya sukses dengan cara wira swasta, dengan cara entrepreneurs seperti ini. Itu nggak mungkin. Serius ini, Anda boleh coba sendiri. Dari kemampuan dari subconscious mind untuk mengarahkan kita itu luar biasa banget, sangat-sangat luar biasa. Dan itu terekam 24 jam sehari selama kalian hidup, mulai dari lahir sampai kalian mati. Ketika apa yang diisi subconscious mind itu mendukung apa yang kita inginkan,
Misal Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, Anda ingin berwira swasta, atau Anda ingin menjadi seorang musisi, atau Anda ingin apa, di subconscious mind itu tertanam, oh Anda bisa, Anda lingkungan Anda dari kecil Anda mendukung Anda, orang tua Anda sudah mengatakan Anda untuk menjadi seorang musisi, atau Anda ingin jadi seorang wiraswastawan, jadilah wiraswastawan. Maka 80% tadi itu akan mendukung Anda, dan kemungkinan 80% itu Anda akan sukses di sana, di bidang itu. Lalu sekarang masalahnya begini, bagaimana jika Anda misal ingin menjadi entrepreneur, Anda ingin menjadi seorang YouTubers, influencer, atau apapun itu, tapi subconscious mind Anda tidak mendukung hal itu. Dari kecil Anda sudah dikatakan bahwa lulus sekolah, kerja nanti beli mobil, beli rumah, kontrak ini itu, nikah umur 30 dan lain sebagainya. Semua sudah, lingkungan Anda sudah memprogram Anda seperti itu. Lantas apa yang harus Anda lakukan? Nah, ketika kita masih kecil, kita nggak punya pilihan itu untuk memprogram diri kita sendiri, karena kita belum tahu, belum paham. Anda belum lihat video ini juga, atau video-video yang lain juga. Anda belum tahu itu, jadi wajar kalau akan kepentok terus. Tapi karena kita sekarang sudah punya akal sendiri, manusia punya perangkat yang namanya akal, kita akan menggunakannya di sini. Seperti kita tahu tadi, ketika kita sudah mengetahui cara kerja dari subconscious mind itu adalah seperti CCTV atau record player yang mana merekam apapun yang terjadi 24 jam. Maka mulai detik ini, mulai ketika Anda melihat video ini, yang Anda lakukan adalah isi dengan subconscious Anda, alam bawah sadar Anda, isi dengan semua afirmasi yang positif. Baik Anda mengatakan seperti, wah saya pasti sukses ini dengan menjadi seorang entrepreneur, wah saya bisa ini jadi musisi handal, oh, saya pasti bisa menginfluence banyak orang dengan YouTube saya. Selalu isi dengan seperti itu. Kalau di video saya sebelumnya kan saya sudah ngasih beberapa trik, misal seperti 55 kali 5. Anda menulis 55 kali di kertas apa yang Anda inginkan selama 5 hari berturut-turut. Atau Anda juga bisa menggunakan recording, teknik recording. Jadi Anda merekam sendiri suara Anda ingin menjadi seperti apa. Misal, oh saya sangat bersyukur dan bahagia bahwa saya sekarang sudah menjadi YouTuber dengan subscriber lebih dari 10 juta atau lain sebagainya gitu ya. Oh saya sangat bersyukur dan berbahagia sudah hidup dengan pasangan hidup saya yang sangat mengerti saya. Oh saya sangat bersyukur dan bahagia bahwa saya sudah bla 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 dan lain sebagainya. Silakan kalian record sendiri, dan kemudian setiap kalian mau tidur, dengarkan hal itu. Kalau bisa sampai kalian tertidur, dengarkan terus record kalian itu. Dan ingat, selalu record dengan present tense ya, dan juga kata-kata syukur, karena itu memperkuat vibrasi gitu. Karenanya penting sekali bagi kita untuk bisa membersihkan subconscious mind ini. Kenapa saya akhir-akhir ini sangat sering membahas hal ini? Karena banyak sekali orang atau orang-orang di sekitar saya paling tidak melihat segala sesuatu itu, mereka ingin melakukan satu hal, tapi mereka secara otomatis melakukan hal yang berlawanan dengan hal itu. Misal ada yang ingin jadi seorang entrepreneur, seorang wiraswastawan, tapi yang dia lakukan adalah dia meyakini dalam dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menjadi seorang entrepreneur. Dia tetap menggantungkan diri pada pendapatan sebagai seorang pegawai atau yang lainnya. Saya tidak mengatakan melakukan hal itu salah, tapi lupa pada fokusnya, yang akhirnya dia terlalu sibuk sebagai pegawai, sebagai di pekerjaannya dia, sampai lupa kalau bisnisnya dia sendiri itu mati akhirnya karena nggak terurus sama dia. Nah ini kan berarti ada sesuatu masalah di sini, dan seringkali yang ditemukan adalah di subconscious mind-nya ini sudah terbiasa, sudah tertata bahwa untuk mencapai kesuksesan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekarang kita yang sudah dewasa, Anda yang sudah melihat video ini, Anda yang sudah dianugerahi akal yang luar biasa oleh God, alam semesta atau Tuhan, apapun sebutan yang kalian pakai, gunakan hal itu, karena ini sangat penting sekali. Ini bisa merubah hidup Anda. Jadi ingat sekali lagi, lakukan afirmasi terus menerus pada diri Anda, dan itu nanti akan berubah sedikit demi sedikit subconscious mind Anda. Kesadaran Anda akan terus berubah setiap saat.
Ingat, tidak ada yang bisa merubah diri Anda selain diri Anda sendiri. Bukan saya, bukan motivator-motivator lain, bukan Mario Teguh, Andri Wongso, Bung Chandra, Mary Riana atau yang lain gitu ya. Bukan mereka, bukan juga saya, tapi diri Anda sendiri, karena yang punya kemampuan untuk merubah diri Anda adalah diri Anda sendiri. Oke? Saya Cornelius Hadirianto. Semoga video ini bermanfaat. We meet again in the next video. Thank you.